Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya, dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka sagani." Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Saudara-saudari terkasih, hari ini Gereja Universal memperingati peringatan Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan. Santo Carolus hidup pada masa pemerintahan Raja Mwanga Urganda, Afrika, yang pada saat itu sangat membenci kekristenan. Selain itu, sang raja juga memiliki cara hidup bejat, yakni seorang homoseksual yang sering memaksa para pemuda pelayan istana untuk memuaskan nafsu birahinya. Dengan wafatnya Yosef Mekasa yang dibunuh oleh raja, Carolus menjadi pemimpin guru agama dari pelayan istana yang beragama Katolik. Dalam suatu ruangan yang tersembunyi, Santo Carolus secara sembunyi-sembunyi membaptis 4 pelayan istana. Seorang di antaranya adalah Santo Kizito, seorang remaja periang serta murah hati yang baru berumur 13 tahun. Santo Carolus telah sering menyelamatkan Kizito dari nafsu jahat sang raja. Santo Carolus Luanga bersama sebagian besar dari 22 martir Urganda dibunuh pada tanggal 3 Juni 1886. Mereka dipaksa berjalan sekitar 60 km jauhnya ke tempat hukuman mati. Setelah beberapa hari di penjara, mereka dibunuh dengan cara dilemparkan ke dalam kobaran api. Para martir ini dibeatifikasi oleh Paus Benediktus ke-15 pada tahun 1920 bulan Juni dan dikanonisasi
oleh Paus Paulus ke-6 pada 18 Oktober 1964. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil yang telah kita dengarkan hari ini mengisahkan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Perumpamaan ini merupakan perumpamaan terakhir dalam Injil Markus. Makna perumpamaan ini ialah penolakan terhadap Yesus sebagai utusan dan putra Allah yang berujung pada peristiwa penyalibannya di kayu salib oleh orang-orang Yahudi. Pemilik kebun anggur ialah Allah sendiri. Kebun anggur ialah bangsa Israel yang diserahkan oleh Allah kepada para penggarap, yakni pemimpin umat Yahudi. Hamba-hamba yang mereka bunuh mengisyaratkan peran para nabi dalam perjanjian lama yang telah mereka tolak dan mereka bunuh. Sedangkan Yesus ialah anak Allah yang mereka tolak dan mereka bunuh, sebagaimana disebutkan dalam uraian ayat 8 dan 9. Saudara-saudari terkasih, sebuah permenungan yang mendalam bagi kita tentang tindakan Allah. Tindakan Allah yang begitu baik kepada para penggarap dengan mempekerjakan mereka di kebun anggur miliknya dibalas dengan perbuatan jahat dan keji dari para pelayan penggarap tersebut. Bukan saja membunuh para hamba, tetapi juga menangkap dan membunuh putra tunggalnya, yakni Yesus Kristus sendiri. Melalui kisah ini kita merenungkan kasih dan kebaikan Allah yang telah tercurah sejak awal dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Pertanyaan reflektif untuk kita ialah, apakah semua kebaikan Tuhan yang telah kita terima sudah kita syukuri dan kita kembangkan sedemikian rupa sehingga dapat membantu sesama kita? Atau jangan-jangan kita inilah juga sebenarnya seperti para penggarap yang tidak berterima kasih, bahkan menjadi lupa diri? Semoga melalui sabda Allah pada hari ini kita semakin disadarkan dan dikuatkan dalam mengalami pengalaman iman dan peristiwa iman kita. Kita, penggarap-penggarap kebun anggur Allah pada zaman ini, mari kita mengembangkan kebun anggur itu bersama-sama dengan anak pemilik anggur melalui Yesus Kristus Putranya. Tuhan memberkati. Allah Bapa Maha Baik, oleh karena rahmat-Mu kami boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi-Mu. Luputkanlah kami dari hawa nafsu duniawi yang menjauhkan kami dari Dikau dan sesama, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.